Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua panjang umur dan sehat selalu. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah psikologi pembelajaran matematika, yang mana dosennya itu Ibu Santi Asyrifah Al-Mutahharah MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nurmayasi, NPMP 220206447. Saya adalah seorang mahasiswi pendidikan matematika di STIKIP Yasika Majalengka. Dan alhamdulillah sekarang saya berada di semester 5 kelas virtual. Oke teman-teman, di sini saya akan presentasikan sebuah judul, yaitu etika belajar atau attitude learning dan ketakutan atau anxiety dalam pembelajaran matematika. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian etika belajar. Sebelum saya melanjutkan seperti apa itu etika belajar dan ketakutan dalam pembelajaran matematika itu bagaimana serta solusinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika belajar. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu etika. Etika kadangkala ada yang menyebutkan sama dengan akhlak. Padahal itu berbeda ya teman-teman. Kalau etika itu yaitu suatu sistem, prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Sedangkan kalau akhlak itu secara bahasa ya, di bentuk masdarnya dalam bahasa Arab itu diambil dari kata akhlaqo yukhliqu ikhlaqan, yang berarti akhlak itu perangai, kelakuan, tabiat atau watak dasar, kebiasaan atau kelaziman, peradaban yang baik dan agama. Itulah disebut akhlak. Itu jelas berbeda ya teman-teman. Nah, di sini etika dalam belajar adalah tata cara yang harus dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung, yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi tata cara yang harus dilakukan seorang murid, seorang siswa selama proses pembelajaran itu berlangsung. Ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah, situasi dan kondisi tersebut memiliki makna tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, baik yang berupa tata tertib maupun kebudayaan tertentu. Selanjutnya, etika belajar dalam perspektif tokoh pendidikan Islam. Pertama, menurut Ibnu Maskawi, dalam pemikirannya tentang etika, ia memulainya dengan menyelami jiwa manusia. Ia memandang bahwa ilmu jiwa memiliki keutamaan sendiri dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang bisa dikatakan tasawuf ya, ini ilmu jiwa itu ya. Ia membagi potensi jiwa menjadi 3 tingkatan. Yaitu yang pertama, kekuatan al-quwah an-natiqah. Nah, ini tingkatan pertama ya teman-teman. Tingkatan pertama yang ada dalam potensi jiwa manusia itu yaitu kekuatan al-quwah an-natiqah, yaitu kekuatan untuk berpikir dan membedakan hakikat sesuatu. Kedahsyatan berpikir, sehingga dengan pikirannya itu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kekuatan ini dinamakan dengan al-mulkiyah, kerajaan, dan tempatnya berada di otak. Sehingga manusia dijadikan Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Kenapa? Teman-teman, karena dia memiliki pikiran dalam otaknya, yang mana otak tersebut membedakan atau disebut dengan akal guriji yang terdapat di otak atau al-quwah an-natiqah ini, yang bisa membedakan mana manusia, mana hewan, dan bahkan yang mengunggulkan manusia di antara makhluk yang lainnya. Dengan adanya otak ini, al-quwah an-natiqah ini,
manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang harus dan mana yang tidak. Selanjutnya tingkatan kedua yaitu adanya kekuatan al-quwa al-ghadabiyah, yaitu kekuatan untuk marah. Namun di sini ada positif, ada negatif. Nah, bahkan adanya menolong seseorang itu dari al-quwa al-ghadabiyah, emosi berarti ya. Adanya keberanian diri, cenderung untuk menguasai, ingin menguasai orang lain. Itu timbulnya itu dari al-quwa al-ghadabiyah. Dan keinginan untuk saling dihormati itu termasuk juga. Jadi al-quwa al-ghadabiyah ini ada positif dan negatifnya. Marah juga ada positif dan negatifnya ya. Ketika kita memarahi murid kita, anak-anak kita itu kadang-kala kita tujuannya untuk nilai positif. Nah, kekuatan ini dinamakan dengan as-subaiyah dan tempatnya berada di hati atau qalbu. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya tingkatan ketiga yaitu kekuatan syahwat, yaitu kekuatan syahwat al-quwa al-syahwatiyah, yakni kekuatan syahwat yang selalu minta ke makanan. Nah, ini nih yang suka meminta makan, keinginan kita untuk makan enak dan cenderung kepada kenikmatan makanan. Ada keinginan dari dalam diri yang mendorong ingin makan enak, minuman seger, itu yang ingin ke rumah makan gitu kan. Bahkan keinginan untuk menikah juga. Nah, ini timbul keluarnya itu dari syahwatul quwa as-syahwatiyah. Kekuatan ini dinamakan dengan al-bahamiyah dan tempatnya berada di jantung atau al-kabid. Nah, selanjutnya Al-Farabi, menurut Al-Farabi juga menekankan bahwa etika belajar peserta didik hendaknya berfokus pada nilai ibadah. Mengingat bahwa niat adalah unsur terpenting dalam aktivitas dan tindakan manusia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat, artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Apabila kita melakukan pekerjaan dengan tujuan yang baik, ibadah karena Allah, maka nilainya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan, yaitu menjadi ibadah karena Allah. Jadi ketika kita belajar beretika, ketika belajar juga harus niat. Ada niat nanti ya ketika belajar. Segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas apapun itu niatnya harus bernilai ibadah. Tindakan manusia itu tergantung niat. Karena niat menentukan hasil dari apa yang kita lakukan. Itu tergantung niat. Bahkan kata Imam Syafi'i, bahwa innamal amalu binniyat itu mananya sesungguhnya sahnya suatu amal itu tergantung pada niat seseorang. Seperti itu teman-teman. Kemudian usaha-usaha manusia untuk membentuk jati diri individu dan masyarakat yang memiliki basis etika yang baik harus dijalankan oleh sistem sosial yang baik juga. Oleh karena itu, Al-Farabi lebih memposisikan gagasan-gagasan etika dalam pemikirannya ke konsep besar politik. Jadi ranah lebih besar lagi ya. Dengan kata lain, untuk mencapai kebahagiaan, diri individu yang terlebih dahulu harus dibersihkan dan diperbaiki. Jadi harus tazkiyatul qalbi, tazkiyatun nafsi dulu. Setelahnya barulah manusia bisa mewujudkan tatanan sosial yang sesuai dengan tuntunan agama. Baru setelah itu dia bisa merubah tatanan sosial di masyarakat. Pendapat yang ketiga yaitu Syekh Ajarnuji. Beliau adalah seorang pengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, ini sudah tidak asing lagi, kitab ini sering dikaji di setiap pesantren. Yang mana kitab Ta'limul Muta'alim ini bertujuan agar seorang siswa atau murid dalam mencari ilmunya itu bermanfaat dan sampai kepada apa yang dicita-citakan.
Jadi bisa dikatakan kitab ini merupakan panduan dalam mencari ilmu. Ia menjelaskan etika belajar menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama niat belajar. Niat belajarnya itu harus bagaimana biar ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari tidak sia-sia. Karena banyak sekali siswa, murid, mahasiswa atau mahasiswi yang belajar tapi tidak bermanfaat ilmunya. Karena dia tidak tahu bagaimana cara mendapat ilmu yang bermanfaatnya. Yang pertama, kata Syekh Adanuji, niat belajarnya itu harus baik, harus benar. Yang pertama, niat belajar itu harus karena Allah. Karena melaksanakan kewajiban kita harus karena Allah. Ikhlas saja kita belajar, jangan ada tujuan-tujuan yang lain. Yang kedua, kita niat belajar itu ingin melepaskan kebodohan dari dalam kita. Karena dengan ilmu kita bisa membuka cakrawala dunia. Karena dengan ilmu kita bisa, kata Rasul, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup, barang siapa yang bermaksud untuk kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Wa man aroda akhirat bil ilmi, dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat juga dengan ilmu. Wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin keduanya itu harus dengan ilmu. Jadi ini niat yang kedua, ingin melepaskan kebodohan. Dan bodoh itu merupakan kunci dari setiap kesalahan dalam diri kita. Karena kita tidak tahu. Nah, jadi niat yang kedua itu ingin melepaskan kebodohan. Selanjutnya yang ketiga, niatnya itu ketika kita mendapatkan ilmu, kita berniat ingin mengamalkan kepada yang lainnya. Kepada diri kita sendiri, ilmu itu untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, yang terakhir, niat mencari ilmu itu untuk menghidupi akan agama, menyebarkan agama. Gitu. Selanjutnya, dalam etika belajar menurut Syekh Adanuji itu harus bisa memilih guru, karena guru di sini harus yang waro, yang sesuai, yang kompeten, yang sesuai dengan passionnya. Apabila kita belajar matematika harus ke ahli matematika. Kalau kita belajar bahasa Inggris harus ke guru bahasa Inggris yang sesuai dengan pakarnya, dengan passionnya gitu. Jangan gini kita belajar matematika kepada guru bahasa Sunda, kan tidak nyambung, tidak akan kompeten kita. Kalau gurunya saja bukan bidangnya gitu. Kemudian kita harus bisa memilih ilmu, karena ada tingkatan ilmu itu, ada yang ilmu hukumnya fardu ain, ada yang ilmu hukumnya fardu kifayah. Nah, yang mana yang harus dilakukan? Ya fardu ain dulu. Ilmu matematika penting kah? Penting, sangat penting. Untuk kehidupan kita sehari-hari, 24 jam kita tidak terlepas dari perhitungan matematika. Kata siapa ilmu matematika itu tidak penting? Sangat penting. Kemudian harus bisa memilih teman. Kenapa? Karena sulhul qiyudi, teman-teman. Teman yang buruk itu bisa menular. Akhlak yang buruk itu bisa menular. Kalau kita punya teman loyo, akhlaknya jelek, tidak punya motivasi semangat belajar, kita akan terbawa. Kita akan pendek cita-cita, kita tidak ada kemauan untuk belajar. Kalau kita memiliki teman seperti itu. Maka kata mengatakan, apabila kita bergaul dengan minyak wangi, dengan penjual minyak wangi, maka kita akan terbawa wanginya. Seperti itulah ketika kita bergaul dengan teman-teman kita. Kemudian memiliki ketabahan dalam menuntut ilmu. Masya Allah, harus tabah, benar-benar harus sabar. Seperti halnya kita kelas virtual ini, Masya Allah, banyak sekali ujiannya, banyak sekali tantangannya. Apabila ketika kita belajar dengan virtual, dengan online itu kadang-kala ada kendalanya, harus sabar semuanya, baik itu dosennya, si mahasiswanya ataupun muridnya. Ya Allah, Masya Allah, itu harus sabar dalam mencari ilmu, harus sabar karena kita punya tujuan. Apalagi yang kuliahnya sambil bekerja, harus bisa membagi waktu mengerjakan tugas, membagi waktu kuliah, membagi waktu untuk bekerja. Yang sudah rumah tangga sambil kuliah juga sama. Seperti itu, kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya,
menghormati ilmu dan ulama. Ingat teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan ilmu harus bisa menghormati ilmu. Dengan apa menghormati ilmu? Dengan dipelajari, dibaca, dihafalkan, buku-bukunya, materi-materinya kita hormat. Jangan misalkan disimpan di mana saja, tapi simpan dengan rapi. Gitu. Kemudian kita harus bisa menghormati guru, dosen, yaitu ulama, kiai, dosen. Apabila kita harus bisa menghormati, baik dari ucapan kita, tingkah kita, segala sesuatunya harus kita berakhlak di hadapan mereka. Kemudian sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan sampai pada apa tujuannya. Jadi ketika kita mencari ilmu, jangan setengah-setengah, totalitas, semangat, juga kontinuitas, istiqomah, terus menerus. Jangan sekarang semangat, besok tidak, sekarang kuliah, besok tidak. Jangan, harus semangat teman-teman. Dan memiliki minat yang kuat dalam belajar, supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Kemudian tertib, permulaan dan intensitas belajar. Ketika kita belajar harus tertib. Bahas dari mulai A sampai Z misalkan. Jangan A langsung ke C, tapi A, B, C harus berurutan, tertib semuanya. Jangan lewat-lewat, harus tertib semuanya. Kemudian tawakal kepada Allah SWT. Ketika niat kita sudah mantap, usaha kita hebat, penghormatan kita kepada guru kedai juga hebat. Ingat, ketika kita sudah habis-habisan belajar, ingat bahwa yang memintarkan, membuat kita pintar, membuat kita paham pada ilmu adalah Allah SWT. Tawakal semuanya kepada Allah, pasrahkan. Karena kita hanya dituntut untuk berikhtiar, sedangkan Allah yang menentukan segalanya. Kemudian pintar memanfaatkan waktu belajar atau regulation self. Bisa membagi waktu pada porsinya, bisa manajemen waktu, sehingga sesibuk apapun kita, tugas-tugas kuliah kita lakukan, kita jalankan. Nah, pintar-pintarlah membagi waktu. Kemudian punya rasa kasih sayang dan selalu memberi nasihat. Kita punya kasih sayang kita kepada teman kita. Apabila teman kita membutuhkan nasihat, kita kasih. Kita selalu ketika mencari ilmu, kita harus bisa menyayangi teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jangan sombong, jangan merasa diri paling baik, tapi harus penyayang kepada semua orang. Kemudian cepat-cepat mengambil pelajaran jika punya kesempatan. Jangan dinanti-nanti. Nanti aja belajarnya, gak boleh. Harus cepat. Terus waro, etika belajar itu waro, apik ya, menjaga diri dari yang subhat dan haram kepada masa belajar. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam perut kita itu sangat berpengaruh di luar tindakan kita, pada tindakan kita. Bahkan kata Rasul, dahulal halal warajalal, dahulal haram warajalal haram. Barang siapa yang masuk ke dalam tubuh kita, perut kita itu barang halal, maka yang dia lakukan dia akan melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh agama, akan melakukan sesuatu yang positif. Sedangkan sebaliknya, apabila dia memakan sesuatu yang haram, kata Rasul, maka dia akan melakukan sesuatu yang dibenci oleh agama, yang negatif menurut aturan, seperti itu. Kemudian harus bisa menjaga hafalan, menghafal terus, dan meninggalkan lupa dengan beberapa usaha. Seperti kalau dalam kitab talim itu, kalau makan bawang putih, makan cikur ya, kencur, gak boleh itu. Ketika tinggalkan sesuatu perkara-perkara yang membuat lupa kita dalam ilmu, dalam pelajaran. Yang terakhir, peserta didik harus mengetahui tentang adanya rezeki dan umur untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Harus tahu, harus bagaimana perkara yang bisa menarik rezeki, seperti banyak sholat duha, baca surat al-waqi'ah gitu ya. Banyaklah itu dibahas di dalam kitab talim ini. Oleh karena itu, peserta didik harus melakukan semua poin yang diajarkan oleh Syekh Al-Jarunji untuk mencapai keberhasilan dan belajar. Oke teman-teman, kemudian etika dalam belajar di kelas. Nah, etika di dalam kelas
Ketika kita di dalam kelas itu ada etikanya, ada aturannya, ada tata caranya, ada norma-normanya. Yang pertama, tidak boleh berisik. Baik itu sedang ada guru ataupun tidak. Sedang ada guru, misalkan guru sedang mengajarkan, kita malah berisik dengan teman kita, tidak boleh. Itu tidak beretika, tidak bermoral. Kemudian tidak mengganggu teman. Jangan mendolimi teman. Misalkan itu canda tidak boleh. Apalagi ketika ada guru, ada dosen. Kemudian lalu tidak menggunakan HP kecuali kalau memang HP tersebut dibutuhkan dan ada tugas yang harus menggunakan HP. Apalagi kalau dosen kita atau guru kita sedang menjelaskan, kita malah memainkan HP, itu tidak boleh, itu tidak ada etika. 2, etika dalam bertanya. Ketika bertanya pun ada aturan-aturannya. Seperti tidak menggunakan kata-kata tidak baik. Harus menggunakan kata-kata sopan, halus, benar. Nah, sebelum kita berbicara, kita mengangkat tangan dulu. Itulah etikanya. Yang terakhir, etika dalam berpakaian. Nah, ketika kita sekolah, ingat pakaian itu harus sopan. Pakaiannya harus sopan, rapi. Gitu ya. Rapi, sopan, bersih. Pakaiannya bagus, luas, rapi. Baik itu kita nanti calon guru harus rapi berpakaian. Harus kelihatan, harus good looking ya. Biar anak-anak semangat melihat kita rapi gitu. Biar anak-anak juga sama harus rapi ketika belajar di kelas. Nah, selanjutnya untuk subjudul selanjutnya yaitu teman-teman, ketakutan atau anxiety dalam pembelajaran matematika. Apa itu ketakutan? Ketakutan adalah suatu kondisi yang tidak menyenangkan, meliputi rasa takut, rasa cemas, rasa tegang, khawatir, bingung, tidak suka yang sifatnya subjektif dan timbul karena adanya perasaan tidak aman terhadap bahaya yang diduga akan terjadi. Jadi bingung, berperfeksionisme, membayangkan sesuatu yang tidak sebelum terjadinya sesuatu. Sedangkan ketakutan matematika merupakan bentuk perasaan seseorang, baik berupa perasaan takut, tegang, ataupun cemas dalam menghadapi persoalan matematika, atau dalam melaksanakan pelajaran matematika dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. Kecemasan matematika dapat menimbulkan gejala-gejala yang tidak baik dalam pelaksanaan pelajaran matematika. Beberapa gejala yang timbul saat seseorang mengalami kecemasan matematika meliputi rasa mual. Nah, ini sering terjadi pada kita ya teman-teman. Ada pelajaran matematika baru lihat gurunya saja sudah mual-mual. Kemudian kadang-kala badan terasa panas, ketegangan yang berlebihan, adrenalin naik gitu ya teman-teman. Ketidakmampuan mendengarkan guru saking tegang gitu. Mudah terganggu oleh suara-suara, ketidakmampuan konsentrasi, sulit karena takut, negatif self-talk, sakit perut bahkan, pikiran tiba-tiba kosong dan berkeringat. Nah, kalau menurut Eliot dalam KID tahun 2003, menyatakan terdapat 3 tipe orang yang merasa takut terhadap matematika. Nah, kita masuk di mana ya? Kita lihat ketiga, ada tipe orang yang merasa takut terhadap matematika. Yang pertama yaitu orang yang hafal matematika tetapi mereka tidak mengaplikasikan konsep yang diperoleh, atau the mathematic memorizer. Orang yang hafal matematikanya, kadang tahu rumusnya, tapi dia tidak bisa mengerjakannya, jalannya, langkah-langkahnya bagaimana. Ada yang seperti ini, bahkan saya juga pernah mengalami seperti ini. Di kelas kita mendengarkan materi guru, mendengarkan penjelasan guru, ternyata pas dikasih latihan tidak bisa mengerjakannya. Kadang-kala di latihan tidak ada, misalkan contohnya di dalam materi, atau misalkan kadang-kala ada, kadang tidak ada. Nah, kadang-kala kita hafal matematika rumusnya, tapi tidak bisa bagaimana cara mengaplikasikannya. Itu bisa terjadi ya. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, orang yang mengendarai matematika. Banyak sekali. Atau the mathematic avioder. Nah, ini banyak terjadi pada kita. Kalau ada anak yang kalau ada pelajaran matematika kabur,
ngumpet di WC, banyaklah kejadian seperti ini, adalah seperti ini. Yang ketiga tipenya itu orang yang merasa tidak kompeten dalam bidang studi matematika. Dia merasa putus asa. Dia merasa dirinya, ini bukan. Ketika dia gagal tidak bisa mengerjakan, kadang-kadang dia berpikir, oh ini bukan skillnya saya, bukan passionnya saya tidak kompeten dalam bidang matematika, saya kompetennya dalam bidang lain. Nah biasanya seperti ini orang yang kadang-kala sebelum mengerjakan matematika pun dia sudah mengeluh gitu. Nah inilah tipe-tipe orang yang merasa takut terhadap matematika. Nah yang terakhir, apa solusinya? Cara mengatasi ketakutan dalam belajar matematika. Yang pertama, memberikan penjelasan rasional pada siswanya. Mengapa mereka harus belajar matematika? Kasih penjelasan secara jelas pada siswa. Mengapa kita harus belajar matematika? Misalnya seperti matematika ini butuh dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Misalkan matematika itu butuh karena untuk mencerdaskan otak kita, karena kita belajar hitungan, belajar terus. Karena matematika itu butuh untuk kehidupan kita di masa depan. Nah, kita kasih motivasi, semangat, penjelasan yang rasional. 2. Menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka bisa belajar matematika. Ingat, guru dapat memberikan latihan-latihan soal yang mudah-mudah saja sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Jadi tanamkan percaya diri pada mereka dengan cara misal kita kasih soal yang mudah, kemudian mereka disuruh ngerjain ke depan. Misalkan dia bagus, bisa, ternyata kita kasih reward, kita kasih hadiah biar mereka semangat. Terus ketika kita puji hasil dari mereka, baik itu baik atau benar atau salah, kita tetap mengujinya biar mereka merasa percaya diri, merasa percaya dalam merasa diri bisa gitu. Jangan malah gini, contoh, hei kamu itu gak bisa ya, dasar kamu bodoh, gak boleh seperti itu. Kita harus kasih motivasi terus-terusan kita tanamkan dalam jiwanya rasa percaya diri. 3. Menghilangkan prasangka negatif terhadap matematika dengan cara memberikan contoh-contoh yang sederhana sampai dengan yang kompleks tentang kegunaan matematika. Nah ini bisa juga dengan cara ini. Jadi kita hilangkan prasangka negatif, ketakutan dalam dirinya. Kita buat happy, kita kasih contoh-contoh yang sederhana sampai dengan yang kompleks, sampai dengan yang rumit tentang kegunaan matematika. Yang keempat, membelajarkan matematika dengan berbagai metode yang bisa mengakomodir berbagai model belajar siswa. Jadi jangan membuat siswa jenuh. Itu saja gayanya itu. Harus dirubah, harus kreatif ya kita jadi guru matematika. Harus bagaimana ketika kita masuk kelas anak-anak menanti kita. 5. Tidak mengutamakan hafalan dalam pembelajaran matematika. Ini matematika bukan dihafal ya, harus banyak latihan matematika. Karena dengan banyak latihan kita bisa hafal nanti rumusnya, caranya, seperti itu. 6. Pada saat pembelajaran matematika, jadikan kelas matematika menjadi kelas yang menyenangkan dan nyaman. Misal kita belajar matematika dengan adanya cerita, atau misalkan adanya kuis, dikasih hadiah sehingga mereka semangat, kelas hidup, nyaman, lingkungan bersih, itu segalanya. Kita buat suasana kelas itu menyenangkan. 7. Pada saat bertemu dengan siswa dimanapun, jangan segan-segan untuk menyisipkan pembicaraan yang menyangkut tentang pembelajaran matematika kepada mereka. Tapi jangan terlalu serius, nanti mereka malah kabur ketika melihat kita. Jadi, misalkan sambil canda, kita selip-selip pelajaran matematika. Nah, di sini berarti kita dituntut, kita sebagai calon guru, kita dituntut untuk profesional, untuk benar-benar bisa, untuk benar-benar mumpuni dalam ilmu matematika. Bahkan kita harus bisa bagaimana mengajarkan matematika itu dengan cara yang lebih, dengan cara yang humble, dengan cara yang benar-benar misalkan si anak tidak jenuh, si anak itu selalu ingat dengan pelajaran matematika. Bahkan ketika kita bertemu anak sambil kita canda-canda, kita harus selipkan tentang ilmu matematika. Yang ke-8 terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab kepada siswa untuk memutuskan kesuksesan mereka. Jadi tanamkan dalam diri siswa harus bisa tanggung jawab untuk dirinya,
untuk masa depannya, untuk kesuksesan mereka. Dalam pelajari matematika, tanamkan, kita harus bertanggung jawab, harus bisa, harus mau gitu ya. Seperti itu. Nah, ini cara-cara mengatasi ketakutan dalam belajar. Oke teman-teman, thank you semuanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan dari saya. Apabila ada, boleh ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan semoga kita semua diberi kemudahan dalam mencari ilmu dan selalu bisa menambah ilmu, dan semoga ilmu kita bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.